Ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah itu tidak harus seseorang itu paham atau punya ilmu yang banyak gitu, menguasai Quran, hafal gitu, hadis yang banyak gitu, enggak. Jadi itu semua tidak menjamin gitu. Kalau secara kajian ma'rifat itu memang ada dua ya. Pertama ma'rifatul ilmi, yang kedua ma'rifatul zaun. Nah, tapi ini tidak bisa seperti diberikan atau dilimpahkan atau diajarkan kepada seseorang supaya dia itu sama-sama bisa merasakan, itu nggak bisa gitu. Jadi kalau dalam rukun agama itu kan ada Islam. Islam itu ilmunya namanya syariat ya, atau ilmu fikih, tapi kajiannya itu syariat. Nah, kemudian iman itu kan ilmunya ya, kajiannya di sini hakikat atau tauhid gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah ihsan. Ihsan ini ilmunya tasawuf. Cuman di dalam tasawuf ini ada dua cabang ilmu, yaitu thariqat dan ma'rifat. Jadi Islam itu seperti kalau buah diumpamakan, misalkan buah pisang ya, Islam itu kulitnya, iman itu isinya. Nah, ihsan inilah rasanya. Cuman seberapa banyak pun pengetahuan kita di dalam mempelajari tadi, kita masuk dari syariat, kita belajar masuk ke thariqah dengan ditalkin zikir gitu kan, kemudian kita paham sampai ke ranah hakikat gitu kan, itu untuk sampai kepada ma'rifat itu disitulah ibarat kata seorang guru itu sudah, ya udah sana kamu sendirian gitu. Nah, di sini biasanya banyak yang kecewa, kadang-kadang merasa ditinggalkan oleh gurunya gitu. Kenapa ya seolah-olah guru kok nggak membantu saya, nggak nemenin saya. Padahal itu sebenarnya kondisi di saat kita itu sudah mau gitu. Ya contohnya kalau anak-anak atau kita sekolah lah, kita ujian gitu kan. Pada waktu ujian itu kan sebenarnya guru walaupun di kelas cuma duduk doang nggak bantu kita, apalagi gurunya keluar dari kelas ditinggal kita karena udah mau naik itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kitanya merasa kok guru menghilang, nggak mau nemenin saya. Atau seperti Nabi ketika Isra Mi'raj gitu kan, ketika di Sidratul Muntaha itu kan Jibril juga udah, jadi Nabi sendiri naik ke atas gitu. Ya ini hanya sebagai ini ya, faham untuk menyampaikan saja. Makanya ma'rifat itu, kalau orang mau ma'rifat kepada Allah ya kan, itu dia harus mengalami sendiri, harus menjadi pelaku. Jadi orang itu mau ma'rifatullah itu, dia itu akan dibanting dalam hidupnya. Nah, jadi kalau orang ma'rifat kepada Allah itu dia harus dibanting dalam hidupnya.
dihancurkan semua sandaran yang dia rasakan. Dia bersandar kepada siapapun itu, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada temannya, kepada gurunya, apa dihancurkan semuanya, dilepas, dihilangkan gitu. Bahkan keakuan dirinya itu harus dihancurkan dulu, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku begini, aku begitu, aku bisa ini, aku bisa itu akan dihancurkan semuanya sama Allah. Semua yang dicintainya ya kan, itu akan dihancurkan. Jadi hidupnya akan dibanting. Itu dia harus merasakan fase itu, dimana dia itu seolah-olah ternyata disitulah nanti dia akan sampai kepada ma'rifat. Makanya ini nggak bisa di ini gitu. Dia harus menjadi pelaku langsung gitu. Itulah nanti baru itu ma'rifat itu dia akan sampai di situ. Ya, semoga dalam hidup ini kita diperjalankan ya untuk ma'rifat kepadanya, bukan dipaksa ma'rifat kepadanya. Ngeri kalau dipaksa, tapi mudah-mudahan diperjalankan untuk ma'rifat kepadanya dengan kelembutannya, dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan sifat Jamal dan Kamalnya, bukan dengan sifat Jalal dan Koharnya. Bisa hancur. Ya memang tetap asli dihancurkan gitu. Barulah nanti kita itu akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil